Selamat sore hari ini, hari Rabu 13 Januari 2022. Tahun yang kita akan lalui, tahun yang penuh tanda tanya, tahun yang misterius. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi bagi saudara dan saya, baiklah kita mempersiapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan. Pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Hari ini lawatan Tuhan akan terjadi lagi buat saudara dan saya. Firman Tuhan akan dibacakan, firman Tuhan akan dikomandokan, firman Tuhan akan disampaikan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan menjadi corong keselamatan bagi saudara dan saya. Dengarkan apa kata firman Allah. Allah akan melawat saudara melalui rohnya yang kudus itu. Sebab itu bukalah pintu hati saudara. Sambutlah apa kata Yesus sebagai juru selamat saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya padaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Camkan itu dan pegang dengan erat-erat. Karya keselamatan anugerah sudah diberikan bagi saudara untuk kita genggam sedemikian eratnya, sehingga keselamatan itu dapat kita terima, dapat kita peroleh dengan baik. Baiklah, sebelum kita memulainya, kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan Allah semesta langit, yang menciptakan langit dan bumi, yang memegang perjanjian kepada nenek moyang kami Abraham, Ishak, Yakub. Kami berdoa bahwa Engkau lah Allah yang hidup, sumber segala-galanya dari kehidupan ini. Tuhan Yesus berbicara, katakanlah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, sehingga kami tetap memperoleh kasih anugerah, rahmat-Mu selalu menjadi bagian kami, Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Hari ini saya akan berbicara tentang keledai dan batu. Keledai dipergunakan Yesus sendiri ketika dia berada dekat Betpage di daerah Bukit Zaitun di Yerusalem. Yesus akan masuk di kota Yerusalem. Yesus mempergunakan keledai muda, betina yang muda. Keledai menjadi sarana Yesus akan masuk di kota Yerusalem. Firman Allah menjadi sarana saudara dan saya untuk mengerti apa mau Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Batu juga diperumpamakan. Batu pencuri. Yesus sendiri mengatakan dirinya, akulah batu pencuri. Orang lain membuang. Tukang-tukang mengatakan batu-batu tidak berguna. Mereka membuangnya. Tapi bagi firman Tuhan pada sore ini memperumpamakan batu adalah penjuru. Batu penjuru. Yesus sendiri. Roti kehidupan, air anggur yang manis. Gembala yang baik, singa dari Yehuda. Juru selamat saudara dan saya, Yesus Kristus namanya. Dengarkan apa yang Tuhan akan katakan kepada saudara dan saya. Saya kutip dalam Injil Yohanes pasalnya ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai di ayatnya yang ke-15. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Perikop Lembaga Alkitab menulis, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 12, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem,
Ini perjalanan Yesus untuk menuju ke Israel, ke Yerusalem. Di ayat 13, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Garis bawahi, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru Hosana. Ada sukacita yang terjadi ketika Yesus akan memasuki Yerusalem. Yesus mempergunakan sarana keledai. Yesus mempergunakan berbagai-bagai sarana yang kita miliki. Yesus mempergunakan hati-hati yang rindu mau melayani dia. Yesus mencari orang-orang yang cinta akan pekerjaan. Yesus mengetahui isi hati saudara dan saya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Terserah saudara mau dengarkan apa yang saya katakan. Tetapi sebagai perintah Yesus sendiri, pergilah beritakan Injil keselamatan sampai pada kesudahan hidup saya. Jika saudara tidak mendengarkan, jika saudara bosan, jika saudara menolak, itu bukan urusan saya lagi. Itu sudah resah. Itu sudah ranah Tuhan Yesus sendiri. Urusan Tuhan Yesus dengan saudara. Saya hanya menyampaikan. Karena tujuan saya menyampaikan firman Tuhan ini adalah saya mencari rahmat Tuhan. Saya mencari keselamatan. Kita berusaha mencari keselamatan masing-masing. Tidak ada oknum yang bisa mempertanggungjawabkan dosa kita. Pribadi lepas pribadi. Kita harus pertanggungjawabkan segala perbuatan kita di bumi ini. Baik atau buruk. Merdeka atau hamba. Besar atau kecil. Tua atau muda. Kaya atau miskin. Semuanya kita akan duduk di kursi pengadilan Allah. Saya selalu katakan ketika saya memberitakan kebenaran firman Tuhan di channel YouTube ini, untuk memperingatkan betapa pentingnya hidup kita masing-masing berusaha sedemikian rupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Bandingkan saudara-saudara di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 10 dan 11. Di situ juga diceritakan tentang kehadiran Yesus. Ayat 10 dan 11 Injil Matius pasal 21. Penduduk kota Yerusalem gaduh. Penduduk kota Yerusalem gempar karena kedatangan Sang Mesias Juru Selamat saudara dan saya yang bergelar Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Yesus Kristus, Kristus yang diurapi. Ayat 10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Antara satu orang dengan yang lain ada pertanyaan. Bertanya-tanya, datanglah mereka bertanya-tanya. Siapakah orang ini yang datang di negeri di Yerusalem ini? Sungguh kehadiran Yesus membuat keonaran, membuat gaduh. Suasana tenang berubah menjadi gaduh karena kehadiran Yesus sebagai juru selamat isi dunia ini. Anak Allah yang hidup dan Allah sendiri. Yesus berkata, aku dan Bapa satu, tidak terpisahkan. Satu oknum, Yesus Kristus. Orang bertanya, siapakah orang ini? Kehadiran saudara di tengah-tengah
masyarakat. Orang mempertanyakan kehadiran saudara. Bahkan ada orang yang mencibir kehadiran saudara di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada yang menyenangi saudara. Bahkan ada yang tidak menyukai saudara. Bahkan ketika engkau mengadakan pelayanan di daerah itu, engkau kadang ada orang yang menolak, ada orang yang menerima. Tergantung situasi, tergantung keadaan. Baiklah kita menyerahkan penuh hidup kita kepada Tuhan. Baiklah kita menyerahkan secara total hidup kita kepada Tuhan. Baiklah kita berserah penuh, menyatakan menyerah di tangan Tuhan yang kuat itu. Tangan Tuhan kuat buat saudara. Tangan Tuhan menopang saudara. Ketika saudara tergeletak, ketika saudara jatuh, tangan Tuhan menopang saudara. Tangan Tuhan membela saudara. Tangan Tuhan melindungi saudara. Kuasa penyertanya nyata, ya dan amin. Tidak terbantahkan. Yesus Kristus tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tiada berubah. Sebab itu layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Iringilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kami sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan, diperintahkan untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Firman Allah ini. Alangkah mirisnya jika ada orang hamba Tuhan yang membelokkan firman Allah, menjual ayat-ayat suci. Itu bukan urusan saudara dan saya, urusan orang tersebut. Baiklah kita menjaga diri, menjaga kekulusan, menjaga hati kita, menjaga apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu telah melayani saudara dan saya. Yesus datang di tengah dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Markus 10 ayat 30. Markus 10 ayat 45. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani saudara. Dia sangat cinta saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Apapun keadaan saudara, apapun keadaan yang kita miliki, apapun yang pernah kita lakukan, Tuhan sanggup mengampuni saudara. Tuhan sanggup mengampuni segala pelanggaran dan dosa saudara. Sebab itu, baiklah pergunakanlah waktu, pergunakanlah anugerah Tuhan, pergunakanlah kemurahannya buat saudara dan saya. Jangan sia-siakan, jangan tinggalkan Tuhan lagi, jangan pergi meninggalkan Tuhan lagi. Ketika engkau meninggalkan Tuhan dengan sengaja, engkau akan bersiap-siaplah, saudara dan saya akan menyesal untuk selama-lamanya. Penyesalan yang tiada arti lagi, sudah terlambat. Tetapi gunakanlah waktu kesempatan ini. Ketika saudara dalam keadaan sehat, ketika saudara diberkati, buat pekerjaan Tuhan. Layanilah Tuhan selagi Dia masih mau ditemui. Ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ada orang yang datang memberitakan bahwa inilah Nabi. Saya bukan katakan Yesus Nabi, tapi saya katakan Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat isi dunia ini, Allah semesta langit dan bumi. Dia tahu, dia mengetahui. Dia memiliki saudara dan saya. Yohanes 12 ayat 14. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Yesus mempergunakan keledai muda betina. Tuhan akan mempergunakan saudara. Tuhan menjadikan saudara sarana untuk kemuliaannya, untuk pekerjaannya, untuk karya keselamatan bagi orang banyak. Biarlah kita menjadi berkat, biarlah kita menjadi sarana untuk menebarkan kebaikan, menebarkan kasih Kristus, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang sempurna. Baiklah kita sebarkan tentang ajaran-ajaran Yesus Kristus kepada saudara melalui firman Allah ini. Haleluya. Saudara buka dalam Matius 21 ayat 4. Matius 21 ayat 4. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Segala sesuatu
diilhamkan kepada para nabi, para orang-orang saleh, para nenek moyang kita yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan ilhamkan tentang hal-hal yang akan terjadi, tentang pekerjaannya, tentang Yesus sendiri. Firman Allah adalah jawaban dari segala persoalan saudara. Firman adalah petunjuk buku kehidupan. Firman adalah hukum-hukum Tuhan. Inilah jalan. Inilah petunjuk untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Dan petunjuk untuk saudara tidak masuk dalam penghukuman Tuhan untuk selama-lamanya. Api neraka telah menanti bagi orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, bagi orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan, bagi orang-orang yang tinggalkan Tuhan, bagi orang-orang yang mengiring Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh, bagi orang-orang yang memberontak, bagi orang-orang yang jahat, bagi orang-orang yang mengolok pekerjaan Tuhan, bagi orang-orang yang tidak mengindahkan anugerah itu, yang bagi orang-orang yang tidak mengasihi Dia, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saya harus katakan kepada saudara dan saya, kita perlu ditegur oleh Tuhan. Kita perlu selalu diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya ini. Haleluya. Jangan keraskan hatimu. Jangan menolak firman Allah. Saya sebagai hamba Tuhan, jika aku memberitakan kebenaran firman Allah dengan sengaja mengurangi atau menambahnya, atau membelokkan apa yang Tuhan maksud dan kehendaki, maka terkutuklah saya dari antara orang-orang di muka bumi ini, dan siap-siaplah saya akan menghadapi penghukuman, akan menghadapi ancaman penghukuman daripada Tuhan yang nyata, yaitu neraka. Dijauhkanlah Tuhan kiranya bagi saudara dan saya, baiklah kita selalu berada dalam kepak sayap perlindungan Tuhan. Baiklah kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Sebab itu saudara-saudara, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu saudara-saudara, buatlah apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, apa yang diperintahkan Tuhan kepada saudara dan saya. Jangan melawan menurut dengar-dengaran lebih baik daripada jadi korban. Dengar-dengaran lebih baik daripada korban sembelihan. Apalah arti sembelihanmu ketika Tuhan menolaknya, seperti yang dialami oleh Kain ketika dia menaikkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Kain ditolak. Sungguh hati miris, sedih rasanya ketika persembahan kita, ketika apa yang kita buat kemuliaan Tuhan ditolaknya. Sungguh dijauhkanlah Tuhan kiranya hal-hal itu tidak terjadi kepada saudara dan saya. Baiklah apa yang engkau buat, baiklah apa yang engkau persembahkan, baiklah apa yang engkau lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan dengan kasih-Nya, anugerah dan rahmat-Nya menerimanya dan menjadi bau harum di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 15. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Ada peringatan dituliskan, jangan takut. Jangan takut, jangan takut melayani Tuhan, jangan takut mengiring Tuhan, jangan takut mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apapun pertaruhannya, apapun harganya, jangan takut. Lihatlah rajamu datang. Yesus adalah juru selamat saudara dan saudara. Yesus juru selamat isi dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus duduk di atas seekor keledai muda. Keledai muda, keledai menjadi sarana Yesus.
Injil Lukas pasalnya ke-19 ayatnya yang ke-40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ini ketika Yesus dielu-elukan di Yerusalem juga ini. Yesus sendiri berkata, jika mereka diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Jangan lalai, jangan santai ria, bersantai ria mengiring Tuhan. Lihatlah tanda-tanda zaman, hari Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan yang kita akan lalui. Tanda-tanda misterius kehidupan. Life is mysterious. Nobody know. Hidup misterius. Tidak ada yang tahu. Sebab itu berjaga-jagalah. Mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara tidak memuji Tuhan, maka banyak cara Tuhan, banyak sarana Tuhan mempergunakan sarana-sarana untuk memuliakan Tuhan. Dan hal itu sudah terjadi, saudara-saudara. Hujan pertobatan di mana-mana. Orang datang berbondong-bondong menyerahkan diri untuk menerima Yesus dan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Yang dulunya tidak mengenal Yesus, sekarang lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Anugerah Tuhan terjadi bagi mereka. Karya keselamatan terjadi bagi mereka. Yesus mengasihi mereka. Yesus tidak tega membinasakan orang-orang. Yesus mempunyai banyak sarana, mempergunakan sarana untuk menyadarkan manusia dari segala dosa. Yesus mempergunakan sarana. Saudara dan saya, kapasitas yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, apa segala daya upaya yang kita miliki, Tuhan akan mempergunakan. Baiklah, serahkan kepada Tuhan untuk kemuliaannya. Maka segala apa yang engkau lakukan, maka segala apa yang engkau perbuat, apa yang engkau persembahkan kepada Tuhan, tidak sia-sia. Saya percaya, saya aminkan bahwa Tuhan tidak pernah menepati. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yesus mengasihi saudara. Yesus cinta saudara dan saya. Haleluya. Injil Lukas ini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4, 5, 6 dan 7. 1 Petrus pasal 2 ayat 4, 5, 6, 7. Yesus Kristus batu penjuru. Yesus menceritakan dia sendiri adalah batu penjuru sentral kehidupan saudara dan saya. Fokus hidup kita untuk memuliakan dia, untuk menyembah dia, untuk melayani dia, untuk memasukkan namanya, untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan. Sampaikanlah kabar keselamatan itu. Penginjilan ministry. Sampaikanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ayat 4, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat dan hormat di hadirat Allah. Ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Biarlah kamu juga digunakan sebagai batu hidup. Batu hidup adalah batu yang mempunyai pendirian. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak akan pergi meninggalkan Tuhan lagi, tidak akan menyalibkan Tuhan kedua kali. Pantang untuk pergi meninggalkan Tuhan, pantang menjual Tuhan lagi. Sekali Yesus tetap hidup, tetap Yesus, batu yang hidup, batu karang yang teguh, tidak goyah, tidak remuk dengan keadaan di sekitar saudara dan saya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di
meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Orang yang mengiring Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan saudara. Percaya saja. Tuhan Yesus tidak membiarkan saudara piatu. Percaya itu. Perkataan Yesus sendiri melalui firman-Nya. Saudara tidak akan dipermalukan. Saudara akan selalu dibela. Hikmat Tuhan menyertai saudara. Sekalipun saudara menghadapi dakwa, tapi hikmat Tuhan melebihi akal manusia. Tuhan tidak mempermalukan saudara, layanilah Dia di dalam berkekurangan apa sekalipun. Tuhan, nyawa kita, hidup kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Ayat 7. Karena itu baik bagi kamu yang percaya Ia mahal, dan bagi yang mereka tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Karena itu bagi kamu percaya Ia mahal. Keselamatan itu mahal harganya, karena ditebus dalam darah Tuhan, pengorbanan Tuhan di bukit Golgota. Kita bilangan pasal 22 ayat 28 dan 34, kita lompat di situ. Ini berbicara tentang keledai. Dalam Injil Yohanes tadi kita sudah baca, keledai dipergunakan oleh Tuhan sendiri, Yesus Kristus, ketika hendak masuk di Yerusalem. Keledai menjadi sarana, apapun keadaan kita menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan, sarana pelayanan, sarana Injil, pengabaran Injil. Kerajaan surga sudah dekat. Sedangkan dalam kitab Bilangan pasal 22 ayatnya 28 dan kita lompat di ayat 34, di situ tentang Nabi Bileam bin Peor. Ada raja kafir yang mengajak Nabi Bileam untuk memberontak. Mereka mengadakan perjanjian untuk naik ke gunung untuk mengutuki Israel. Tapi ternyata Tuhan mencegah Nabi dengan caranya, dan keledai menjadi sarana peringatan, diperingatkan kepada dia. Dan Nabi Bileam bertobat di ayatnya yang 34 itu. Dia bertobat, dia menyadari betapa aku telah berdosa kepada Bapa di surga, Yesus Kristus. Baiklah, ketika kita akan menuju kepada suatu kesalahan yang kita buat, yang fatal, sebelum terjadi hari naas yang fatal itu, lebih dahulu meminta pengampunan, bertobat dari segala jalan kita. Saya baca dalam nama Tuhan, Bilangan 22 ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadamu? Kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali. Keledai itu berbicara. Diizinkan Tuhan binatang bisa berkata-kata seperti manusia. Nothing impossible for God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sarana dimanfaatkan, dapat digunakan untuk memperingatkan saudara dan saya. Firman Tuhan datang kepada sore ini untuk memperingatkan kepada saudara untuk kembali, berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus saudara tidak akan melihat. Jangan mimpi untuk melihat kerajaan surga, tapi melalui Yesus Kristus saudara bisa melihat sampai kepada Bapa, dan saudara tidak akan dibinasakan, melainkan beroleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Di sana ada glory, ada haleluya yang disampaikan, yang kita ucapkan di setiap saat dan waktu. Di sana waktu sudah tidak ada lagi, di sana yang ada berglori. Haleluya, haleluya. Keledai menjadi sarana untuk memperingatkan Nabi Bileam dari segala jalannya. Nabi ini, seorang nabi ini yang bernama Nabi Bileam bin Peor. Dia seorang nabi
yang memanfaatkan mamon. Orang-orang seperti ini banyak di zaman ini, saudara. Menjual ayat-ayat suci, menjual ayat-ayat kebenaran demi memenuhi keinginan dagingnya, demi memenuhi keinginan target kehidupannya. Hidup yang jemawa, hidup yang hedonis, hidup berpestaria, berpoya-poya. Inilah hamba Tuhan yang hampir sama. Beda tipis dengan Nabi Bileam bin Peor. Bertobat, saudara, mari kita bertobat. Baiklah kita bertobat. Baiklah kita disadarkan oleh firman Tuhan pada sore ini. Baiklah kita tinggalkan segala perbuatan kita yang salah, segala kekeliruan yang kita pernah lakukan, segala tindak tanduk kita yang salah kita perbaiki. Kita merestorasi kehidupan ini. Kita memperbaiki. Kita menyadari, kita bertobat. Dan kita minta pengampunan kepada Yesus Kristus, Juru Selamat saudara dan saya. Di ayatnya kita bilang pasal 22 ayat 34. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jaga hal itu jahat di matamu, maka aku mau pulang. Nabi Bileam bertobat dari segala kesalahan. Keledai dapat dipergunakan menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan ketika Yesus masuk di Yerusalem. Ada sambutan yang meriah, ada hosana yang diberkati, yang datang dengan nama Tuhan. Yesus dieluk-elukan. Orang berbondong-bondong menyambut Yesus. Orang berbondong-bondong mengeluarkan apa yang mereka miliki untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Keledai muda betina dipergunakan Yesus menjadi sarana untuk pujian dan penyembahan kepada Dia. Sedangkan di ayatnya di kitab Bilangan pasal 22 ini, saudara, ayat 34, 28 dan seterusnya sampai ke bawah, sampai di ayat 34, keledai dapat dipergunakan Tuhan untuk menegur seorang nabi sekaliber apapun, sekaliber Nabi Bileam. Keledai dapat menegur dengan cara, Tuhan menegur Nabi Bileam dengan cara mempergunakan seekor binatang yang bernama keledai. Hati-hati, saudara, janganlah kita ditegur oleh Tuhan. Baiklah kita selalu berjalan dalam rel jalan Tuhan. Baiklah kita tidak salah jalan. Baiklah kita tidak wrong address. But Jesus is the truth. He is light. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah firman Tuhan sore ini datang pada saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan menjamah saudara. Kiranya firman Tuhan memperingatkan kepada saudara dan saya. Sebelum hari naas, sebelum Tuhan memperingatkan kita dengan keras, baiklah kita berjalan dalam rel kebenaran firman Allah. Baiklah kita akan menghargai, menghormati Tuhan dalam hidup saudara. Menghormati Tuhan dalam hidup kita. Baiklah kita tinggalkan cara hidup kita yang selalu menolak firman Tuhan, yang selalu berbantah-bantah dengan Tuhan, yang tidak percaya dengan firman Allah, yang mempunyai hati yang tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mengendaki full is you believe in Jesus Christ in your life. Biarlah kita percaya penuh tentang hidup, tentang Yesus dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih pada sore ini. Kiranya firman Tuhan datang menyadarkan kita semua. Firman Allah hidup dan berkuasa dimanapun saudara berada. Jika saudara merasa diberkati pelayanan ini, tolong saudara like dan subscribe, sehingga video-video yang baru yang akan saya rilis, saudara dapat mengikutinya dengan baik. Tuhan memberkati. Baiklah kita berdoa.
Kami bersyukur kepada Tuhan anugerah dan rahmat-Mu. Kami telah dengarkan firman Allah dan Tuhan sudah berbicara memperingatkan kepada kami. Tuhan adalah jawaban dari segala persoalan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan dan jamah dalam nama-Mu Yesus. Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka tidak dibinasakan oleh murka, api murka. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dalam nama Yesus, Injil tetap diberitakan sampai pada kesudahan alam. Berilah kami kekuatan, berilah kami Roh Kudus, untuk selalu sanggup berdiri menyampaikan kebenaran Tuhan, tanpa harus takut dengan intimidasi. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup, Tuhan meredam ketakutan kami. Tuhan sanggup membela kami. Tuhan sanggup memberkati kami. Kepada orang-orang hamba-hamba-Mu di mana saja muka bumi ini, tanpa terkecuali, dari dominasi gereja apapun, kiranya kami tetap memuji membesarkan nama-Mu, nama Tuhan Allah Israel, Yesus Kristus, Juru Selamat isi dunia ini. Ampuni kami jika kami telah bersalah, kuduskan kami, pulihkan kami. In Jesus' name we pray. Amen. Selamat sore saudara. Sampai jumpa di edisi video yang akan datang. Tuhan memberkati.